Salam sehat para pemirsa dan para pemerhati kesehatan masyarakat. Bertemu kembali dalam kuliah digital bersama saya Destanul Aulia, SKM, MBA, MSc, PhD. Dalam kuliah digital kali ini, kita akan mendiskusikan tentang kebijakan pencegahan dan penanganan gizi buruk pada balita. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua YAPMI Pemda Sumatera Utara diundang oleh pemerintah Kabupaten Batubara untuk menyampaikan materi ini pada acara bimbingan teknis orientasi tata laksana gizi buruk, di mana para peserta yang hadir adalah tim asuhan gizi di Puskesmas. Selamat bertemu, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan bimbingan teknis ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pencegahan dan penanganan gizi buruk, sehingga para implementator di lapangan dapat menerapkan, dapat mempunyai inisiatif, dapat memenuhi apa yang menjadi visi misi Kabupaten Batubara untuk menurunkan kasus gizi buruk. Para peserta bimbingan teknis, pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan beberapa topik yang penting, yaitu pertama, saudara harus mengetahui apa yang menjadi peran gizi. Kemudian harus juga mengetahui permasalahan gizi dan permasalahan lainnya. Kemudian bagaimana perjalanan kebijakan gizi. Kemudian bagaimana persentase gizi buruk di Indonesia. Apa yang menjadi prioritas pembangunan di Sumatera Utara. Bagaimana pemerintah Kabupaten Batubara membuat program-program yang berhubungan dengan gizi buruk, kemudian apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana pemahaman kita tentang gizi buruk. Apakah yang terjadi ini disebabkan karena kesenjangan antara kebijakan dan perencanaan, ataupun adanya kesenjangan perencanaan dan implementasi. Harapan kita bahwa pertemuan ini bisa menjadikan pengalaman bagi kita untuk menjalankan program kesehatan penuntasan gizi buruk, terkhususnya di Kabupaten Batubara. Para praktisi kesehatan dan para peserta bimbingan teknis, apa yang perlu kita ketahui dari peran gizi? Jadi gizi itu mempunyai peran yang sangat banyak sekali. Yang pertama adalah gizi berperan dalam setiap siklus kehidupan manusia. Jadi mulai dari manusia itu dilahirkan, bayi, balita, remaja, dewasa, lansia, setiap tahapan ini itu memerlukan gizi sebagai mikronutrien. Apalagi untuk perkembangan anak. Nah, ini merupakan hal yang penting sekali. Jadi kita betul-betul harus memahami tentang siklus kehidupan manusia dan apa peran gizi dalam setiap tahapan siklus tersebut. Nah, kedua, gizi itu juga berperan untuk upaya pengurangan kemiskinan. Jadi selama ini kita berpikir bahwa gizi itu sebagai output. Jadi karena gizi maka akan terjadi penurunan angka kesakitan. Nah, tapi itu harus kita balik. Dengan gizi sebagai input, maka kita harapkan dia bisa menekankan angka kemiskinan. Sebab dengan gizi yang baik, orang akan semakin produktif, pendapatan akan meningkat, dan ini akan mengurangi angka kemiskinan. Kemudian dengan gizi ini, kita akan mengembangkan sektor sosial kita. Jadi aktivitas-aktivitas sosial, artinya saudara dapat bayangkan ya, jika misalnya kita menemukan orang dengan gangguan gizi, apa yang terjadi adalah mereka merasa minder untuk tergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi dengan peran gizi yang baik,
pada suatu daerah, maka ini akan mendorong kelompok-kelompok tersebut untuk saling berinteraksi dan akan meningkatkan pengembangan sektor sosial. Dan juga gizi ini bila kita diskusikan secara kelompok, maka kelompok-kelompok merasa bertanggung jawab agar gizi ini diangkat menjadi masalah sosial dan interaksi-interaksi mulai jadi, dan ini akan kelompok-kelompok ini akan saling bantu-membantu dan akhirnya penanganan gizi buruk dapat kita atasi. Nah, berikutnya adalah gizi juga berperan dalam revitalisasi ekonomi. Jadi karena semua kelompok sudah mempunyai gizi yang cukup, mereka mempunyai aktivitas yang banyak, kemudian akan terjadi persaingan. Persaingan ini akan meningkatkan kualitas, dan kualitas itu akan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi-organisasi yang ada dalam entiti bisnis dimanapun mereka berada. Kemudian yang terakhir, kita tahu bahwa kita belum dapat menyelesaikan MDGs. Nah, sekarang ini kita akan lanjutkan kepada SDGs, Sustainable Development Goal. Jadi ada sekitar 12 kaitan yang berhubungan dengan peran gizi. Jadi para mahasiswa, para praktisi di bidang kesehatan, dan para peserta bimbingan teknis yang mendengarkan kuliah digital kita ini, maka ada 5 peran gizi yang perlu kita perhatikan. Dengan kita mengetahui peran gizi ini, maka akan menjadikan kita kuat untuk mendorong masyarakat untuk mempunyai gizi yang baik, tidak masuk kepada kategori gizi yang buruk. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui apa yang menjadi permasalahan gizi. Jadi, secara teori ada 2 yang mempengaruhi terjadinya permasalahan gizi. Yang pertama itu ialah faktor langsung. Apa itu? Yang pertama adalah asupan gizi. Jadi asupan gizi itu yang menyebabkan permasalahan gizi. Jadi asupan gizi yang kurang dari standar yang ditetapkan akan menimbulkan masalah gizi. Yang kedua ialah penyakit infeksi yang terus-menerus yang menyebabkan tubuh anak balita rentan dan beliau akan mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk. Kemudian ada faktor-faktor yang tidak langsung seperti sanitasi lingkungan. Nah, ini penting ya, bahwa di mana masyarakat berada dia harus mempunyai lingkungan yang bersih. Rumahnya harus memenuhi syarat standar kesehatan, kemudian lingkungan di mana dia berada harus mempunyai udara yang bersih, kemudian akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, artinya masyarakat itu gampang untuk mendapatkan akses dimanapun dia berada, tidak harus jauh-jauh pergi dari satu angkutan kota ke angkutan kota yang lain baru dia mencapai aksesnya. Tapi akses ini kita mudah. Nah, inilah kita menuntut peran daripada pemberi pelayanan kesehatan untuk memudahkan akses ini. Apakah membuat puskesmas pembantu, atau membuat kegiatan posyandu, atau membuat kegiatan-kegiatan lainnya yang tujuannya mendekatkan masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan. Kemudian yang paling penting adalah konsumsi tablet tambah darah. Nah, ini harus menjadi perhatian yang penuh bagi petugas kesehatan karena ini merupakan penyebab tidak langsung. Kemudian tingkat kemiskinan, ya ini serius ya, karena memang tingkat kemiskinan itu menyebabkan konsumsi masyarakat terbatas sehingga mengurangi jumlah konsumsi mereka, mengurangi jumlah nutrien dan akan terganggulah proses pertumbuhan mereka. Kemudian imunisasi yang lengkap, sebenarnya kita sudah punya program imunisasi, tapi karena berbagai permasalahan, apakah disebabkan oleh pemberi pelayanan ataupun penerima pelayanan, ini menyebabkan pencapaian imunisasi dasar lengkap itu tidak terpenuhi. Dan berikutnya adalah penyakit diare yang terus-menerus akan menyebabkan anak tidak selera untuk makan dan akibatnya tubuh anak akan cenderung untuk mengalami gizi buruk. Dan berikutnya ialah infeksi saluran pernapasan akut. Jadi 2 faktor ini, faktor langsung dan faktor tidak langsung ini menjadi permasalahan gizi. Jadi kita mengharapkan bahwa para peserta yang hadir pada hari ini mengetahui apa yang menjadi faktor langsung dan apa yang menjadi faktor tidak langsung. Harapan kita, para peserta itu bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi prioritas utamanya. Sehingga menjadi prioritas utama itu nantinya itu yang menjadi program utamanya. Sehingga benang merahnya dapat kita ambil sehingga harapan-harapan kita untuk menyelesaikan gizi buruk di satu kawasan atau suatu daerah itu dapat tercapai. Nah, di samping masalah
faktor langsung dan faktor tidak langsung, ada permasalahan lainnya. Yang pertama ialah ketidakstabilan politik. Jadi beberapa negara yang kita lihat mengalami peperangan yang cukup panjang dan ini akan mengganggu sumber-sumber nutrisi. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi di negara yang kita cintai ini, tidak terjadi di provinsi yang kita cintai ini, dan tidak terjadi di kabupaten yang kita cintai ini, Batubara. Artinya terjadi kestabilan politik. Jadi ini bukan merupakan permasalahan. Kemudian terganggunya pertumbuhan ekonomi. Ya, sebenarnya kita sekarang ini sedang menghadapi bencana COVID-19. Tentu pasti bahwa bencana COVID-19 ini mengganggu gerakan atau mobilisasi kita. Nah, mobilisasi kita yang terbatas ini akan mengganggu rezeki kita dan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Nah, untuk itu kita harapkan bahwa kita akan melakukan eskalasi untuk aktivitas-aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan kembali meningkat. Dan yang terakhir menjadi permasalahannya ialah kebijakan. Nah, dalam kerangka UNICEF bahwa kebijakan-kebijakan ini artinya kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang hanya di atas kertas, kebijakan yang tidak diimplementasikan, kebijakan yang cenderung tidak pro kepada masyarakat. Nah, ini akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan, terutama adalah permasalahan gizi. Berikutnya, para peserta bimbingan teknis, kita akan mendiskusikan tentang apa-apa saja kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan gizi buruk ya. Jadi kebijakan itu tentunya ada proses, ada perjalanannya. Nah, ini saya coba untuk mendiskusikan kebijakan itu pada 3 level. Yang pertama adalah di level pusat, yang kedua ialah di level provinsi, dan yang ketiga adalah di level kabupaten. Jadi untuk level provinsi sebenarnya kalau kita urut-urutkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat yang berhubungan dengan gizi buruk ini. Tapi beberapa poin yang penting yang akan kita diskusikan. Pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian, para pemirsa pernah mendengarkan tentang Impres nomor 8 tahun 1998. Ya, ini dikeluarkan sesudah krisis keuangan ya yang menimpa semua sektor, maka dibuatlah Impres tersebut yang berisi tentang gerakan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Kemudian ada lagi surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 411.3/1116 pada tahun 1999. Itu tentang revitalisasi posyandu. Kemudian surat edaran Menteri Dalam Negeri juga tentang pedoman umum revitalisasi posyandu. Artinya memang pada saat itu mengharapkan sekali bahwa gerakan-gerakan posyandu, gerakan-gerakan akar rumput bisa menyelesaikan permasalahan gizi buruk ini. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 17 tahun 2007, yaitu tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2015 hingga 2025, yaitu pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor, meliputi produksi, meliputi pengolahan, meliputi distribusi hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 49 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1, yaitu mengatur bahwa pemerintahan daerah itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. Kemudian ada lagi Impres nomor 3 tahun 2010, yaitu perlunya disusun rencana aksi penanggulangan gizi, apakah itu di tingkat nasional dan rencana aksi penanggulangan gizi di tingkat provinsi yang meliputi kabupaten dan kota. Kemudian ada Perpres 42 tahun 2013, yaitu Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi melalui 1000 hari pertama kehidupan
atau yang kita kenal dengan 1000 HPK. Kemudian ada peraturan Kemenkes RI nomor 23 tahun 2004 tentang upaya perbaikan gizi. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Jadi ada banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dibuat yang tujuannya ialah untuk pencegahan gizi buruk. Jadi kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini, orientasinya adalah pada pendekatan promotif dan preventif dan rehabilitatif. Jadi kita harapkan para peserta bimbingan teknis di Kabupaten Batubara ini bisa memahami hakikat kebijakan itu. Memang kebijakan itu mendorong kita untuk melakukan kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di tingkat provinsi, itu jelas ada kebijakan gizi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Sumatera Utara. Kemudian ada peraturan-peraturan gubernur dan ada rencana aksi daerah dalam penanggulangan gizi. Begitu juga di tingkat kabupaten, ada kebijakan gizi yang tercantum dalam dokumen RPJMD, peraturan-peraturan bupati, dan rencana aksi penanggulangan gizi kabupaten atau kota yang akan kita harapkan menjadi panduan kita dalam melakukan pencegahan gizi buruk ini. Nah, kalau sudah kita mendiskusikan begitu banyaknya kebijakan, apakah di tingkat level provinsi, apakah di tingkat level kabupaten ataupun nasional, harapan kita tentunya kita dapat mengawal kejadian gizi buruk ini. Artinya kita mengharapkan tren gizi buruk ini bisa berkurang. Tetapi apa yang bisa kita lihat para pemirsa, para peserta bimbingan teknis, bahwa persentase gizi buruk dan gizi kurang pada balita itu tidaklah serta-merta dapat berkurang ya. Menurut riset kesehatan daerah ya pada tahun 2018 dan Balitbang Kemenkes ya, gizi buruk di Sumatera Utara itu berjumlah 5,80. Kemudian gizi kurang itu sekitar 12,90. Artinya ya provinsi kita masuk provinsi yang mengkhawatirkan juga untuk tingkat gizi buruknya. Jadi kita perlu kerja keras bersama-sama untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten supaya kita bisa mengeliminasi gizi buruk tersebut. Nah, para pemirsa, para praktisi, dan para peserta bimbingan teknis, kita perlu melihat apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kita di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Kita lihat bahwa kita punya prioritas pembangunan 2019 sampai dengan 2023, di mana visi kita adalah Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Dan sebagai tagline-nya ialah membangun desa, menata kota. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini dari banyak misi tersebut? Nah, kita lihat ada beberapa poin yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu peningkatan layanan kesehatan. Nah, itu merupakan hal yang penting. Ini yang poin biru, yaitu penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Ya, kemudian peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan, kemudian peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan. Nah, itu bisa kita bilang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Nah, ini dijabarkan lagi dalam prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Ini bisa para peserta bimbingan teknis untuk memperhatikannya, yaitu pada blok yang kedua, pada blok yang ketiga, yaitu penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat, ya, di mana dalam blok itu ada 3 poin penting. Yang pertama, kita atau dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara akan menyiapkan pendampingan balita gizi buruk. Ya, diperkirakan ada sekitar 700 kasus balita gizi buruk yang dirujuk ke rumah sakit ya dalam 100.000 hari ya, selama 4 hari ya. Kemudian kita juga akan, artinya Provinsi Sumatera Utara akan menyediakan stimulan paket makanan tambahan untuk ibu hamil, untuk balita, untuk anak sekolah,
dan juga kita akan, artinya Provinsi Sumatera Utara akan memberikan peningkatan kapasitas petugas gizi, yaitu pelatihan, pencegahan, dan tata laksana gizi buruk yang seperti pada kegiatan hari ini. Kemudian pelatihan tenaga konselor ASI eksklusif, kemudian pelatihan konseling pemberian makanan bayi dan anak TMBA. Jadi ini adalah 5 langkah yang tujuannya adalah untuk peningkatan jangkauan layanan kesehatan. Kemudian ini merupakan amanat dari Bapak Bupati kita Kabupaten Batubara, di mana Kabupaten Batubara mempunyai program yaitu pemberian makanan tambahan di seluruh puskesmas se-Kabupaten Batubara. Nah, kemudian adanya pemberian uang pendamping untuk gizi buruk. Nah, ini program unggulan untuk menurunkan gizi buruk. Nah, kita harapkan bahwa program-program ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga kita bisa mendukung apa yang menjadi visi dan misi Bapak Bupati. Nah, untuk itu kita harus mempelajari apa yang menjadi masalah-masalah dalam implementasinya, sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa kita atasi segera supaya bisa kita lakukan perbaikan dalam penanganan ataupun dalam tata laksana penanganan gizi buruk. Nah, jadi perlu kita merenungkan, para pemirsa, para praktisi kesehatan, para peserta bimbingan teknis asuhan gizi dari semua puskesmas yang ada di Batubara, apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kita melihat ada 2 skup yang sebenarnya perlu kita diskusikan. Yang pertama ialah apakah ada kesenjangan antara kebijakan dengan perencanaan program. Yang kedua, ataukah ada kesenjangan antara perencanaan program dengan implementasinya di lapangan. Nah, ini yang harus kita diskusikan dalam bimbingan teknis ini. Saya mau mengajak semua peserta untuk dapat memikirkan, merenungkan sehingga poin-poin ini bisa dihayati dan nantinya diharapkan bisa dicarikan solusinya. Karena saya yakin bahwa saudara yang mengikuti acara ini mempunyai pemikiran-pemikiran inovasi. Saudara ialah pemimpin Kesmas yang akan membantu masyarakat untuk menyelesaikannya. Nah, pemimpin itu harus kreatif, pemimpin itu harus inovasi. Nah, baik Bapak Ibu para pemerhati kesehatan, kembali kita mengingatkan apa itu gizi buruk. Nah, ya, ini supaya kita merefresh lagi pengetahuan kita. Ya, jadi gizi buruk itu berasal dari bahasa Arab. Artinya bahasa Arab yaitu al-ghizai, yang artinya sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu dia. Kemudian gizi buruk itu memiliki pengaruh dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kalau kita tidak memberikan segera perbaikan, dia akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Di sepanjang perjalanan kehidupan manusia akan mempengaruhi bayi baru lahir, akan mempengaruhi balita, anak, remaja, dewasa, lansia, dan sebagainya. Kemudian gizi buruk itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana terjadi kekurangan kalori ataupun protein, atau yang lebih kita kenal dengan KKP, atau juga disebut dengan protein energy malnutrition. Berikutnya kita akan melihat ya, di mana sebenarnya terjadinya kegagalan ataupun tidak tercapainya sebuah visi, misi, program gizi buruk ini. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pemahaman tentang gizi buruk. Nah, kedua ini adalah aspek yang penting untuk kita diskusikan. Yang pertama, apakah ada kesenjangan kebijakan dan perencanaan? Karena kalau ada gap, berarti apa yang menjadi kebijakan tidak diadop dalam sebuah rencana. Bagaimana pula mau mengimplementasinya? Nah, ini kita akan kaji di awal. Jadi pertama, kita harus lihat ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Artinya bahwa sistem perencanaan itu harus mempunyai sinkronisasi dengan perencanaan yang di daerah, sehingga perencanaan pembangunan daerah itu disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pembangunan yang ada di pusat. Dalam hal ini ialah pembangunan di bidang kesehatan. Nah, para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, dan para peserta yang hadir pada bimbingan teknis ini, ada 3 faktor yang penting sekali untuk kita diskusikan sebagai faktor pendukung untuk terlaksananya proses manajemen dan proses kebijakan gizi ini. Jadi pertama adalah pengetahuan dan dasar masalah. Artinya, para implementer, para pembuat kebijakan, para pembuat perencanaan itu harus mempunyai pengetahuan dan harus mengetahui apa yang menjadi akar masalah dari gizi di setiap kawasan, di setiap daerah yang akan dia berikan pelayanan tersebut. Kedua, setiap komponen stakeholder itu juga harus bisa memahami bagaimana perkembangan politik dan bagaimana pemerintahan. Kemudian kita juga harus memahami apa yang kita miliki. Dalam hal ini ialah kapasitas daerah dan sumber daya yang dimiliki. Nah, kita akan mendiskusikan ketiga aspek ini untuk kita dapat melihat lebih dalam lagi, sehingga kita bisa mencari solusi alternatif dalam kita melakukan mendekatkan gap tadi. Jadi gap itu jangan terlalu luas ya. Artinya kesenjangan itu harus kita rapatkan antara apa yang menjadi suatu kebijakan dan apa yang menjadi suatu perencanaan. Sehingga kalau tidak ada gap ini lebih mudah kita mengeksekusinya. Nah, para mahasiswa, para praktisi di bidang kesehatan, dan para peserta bimbingan teknis asuhan pengelolaan gizi di Puskesmas di Kabupaten Batubara, kita kembali kepada Permenkes nomor 23 tahun 2014, yaitu upaya perbaikan gizi, di mana pada pasal 5 yang berbunyi bahwa pemerintah itu bertugas dan bertanggung jawab, 1, untuk menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang gizi. Jadi apakah itu pemerintah pusat, apakah itu pemerintah provinsi, apakah itu pemerintah kabupaten atau kota, dia harus bisa menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan gizi. Kedua, pemerintah harus melakukan koordinasi. Jadi banyak unit, banyak organisasi perangkat daerah yang harus kita libatkan dalam penanganan gizi ini. Karena dari masalah gizi ini dapat kita lihat bahwa ini bukan hanya menjadi masalah sektor kesehatan sebenarnya, tapi menjadi masalah kita bersama. Untuk itu peran koordinasi adalah sangat penting. Nah, ini menjadi pemahaman untuk para pengambil kebijakan, apakah itu di level provinsi, kabupaten, dan di level nasional. Dan ketiga, itu harus dipastikan apa yang diperlukan dalam hal fasilitas, dan kita harus terus melakukan evaluasi surveillance kewaspadaan gizi dalam skala nasional, dalam skala provinsi, dan dalam skala kabupaten. Jadi artinya surveillance itu harus betul-betul dijalankan. Itu menjadi model kewaspadaan gizi. Nah, inilah kita berharap para petugas yang berkumpul pada sesi ini, pada bimbingan teknis ini, bisa menyadari bahwa ini adalah misi sosial, ini adalah misi suci kita, ini adalah misi yang akan memberikan selain benefit kepada kita, kita harus hayati bahwa ini juga memberikan pahala kepada kita. Jadi sistem surveillance ini harus bisa benar-benar kita jalankan sebagai model bentuk kewaspadaan gizi. Kita harus temukan, kita harus cari solusinya, sehingga bisa kita atasi gizi buruk ini. Dan keempat, kita harus melakukan penanggulangan gizi buruk, apakah itu dalam skala nasional, apakah itu dalam skala provinsi, ataupun dalam skala kabupaten. Kemudian kita harus mampu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib yang berhubungan dengan upaya perbaikan gizi. Dan yang terakhir, para pemerhati kesehatan, kita harus mampu mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok rawan, pada kelompok-kelompok miskin, dan dalam situasi darurat seperti dalam kondisi COVID-19 ini, ya, kita mendapatkan informasi banyak warga kita yang sekarang ini kekurangan makanan. Nah, itu adalah dari aspek kesenjangan kebijakan dan perencanaan dari faktor pengetahuan dan dasar masalah. Artinya
para pemirsa dan para petugas gizi nanti ini harus mempunyai pengetahuan dan dasar masalah ini. Nah, jadi pengetahuan dan dasar masalah inilah yang akan kita gunakan dalam kita melakukan perencanaan, baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Dan berikutnya adalah kita perlu melihat apa yang menjadi faktor-faktor pendukung lainnya seperti pengetahuan dan dasar masalah. Yang tadi yang saya jelaskan itu sebenarnya adalah pemahaman kita bahwa kita harus memahami Permenkes nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi. Kemudian dari Permenkes ini kita akan melihat apa yang menjadi masalah-masalah untuk dapat kita atasi pada masa yang akan datang. Nah, kita akan diskusikan satu persatu. Yang pertama ialah pengetahuan dan dasar masalah. Artinya di sini para petugas gizi yang ada di puskesmas, yang membuat perencanaan, yang mengimplementasikan harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi peran gizi itu. Peran yang banyak itulah memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan perencanaan. Nah, kemudian kita juga harus bisa memahami tingkat pendidikan serta ekonomi masyarakat yang masih rendah. Jadi tidak boleh kita, istilahnya kalau bahasa Sumatera Utara, pukul rata, itu nggak boleh. Ya, kita harus mengetahui daerah-daerah mana yang rawan. Nah, memang hampir merata bahwa tingkat pendidikan serta ekonomi masyarakat kita masih rendah, dan ini tidak bisa kita paksakan program-program yang sifatnya modern, artinya perlu mendapatkan dukungan dari bawah. Nah, berikutnya kita perlu tahu juga bahwa apa yang menjadi tugas pokok tenaga pelaksana gizi di wilayah. Jadi Bapak Ibu yang nanti ditugaskan menjadi petugas gizi di puskesmas itu harus tahu apa yang menjadi tugas pokoknya. Nah, ya, kemudian harus mengetahui dan bisa membuat prioritas masalah penyebab gizi. Jadi dari sekian banyak masalah-masalah yang menyebabkan gizi, kita bisa menentukan prioritas. Jadi kita bisa mencari benang merahnya, sehingga apa yang menjadi prioritas ini dilakukan karena kita tidak sepenuhnya mempunyai sumber daya. Ada keterbatasan anggaran, ada keterbatasan sumber daya, jadi kita bisa memilih prioritas. Dan berikutnya tidak terlepas dari perilaku hidup dan bersih. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, para peserta bimbingan teknis, bahwa yang paling penting itu ialah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu yang harus kita waspadai. Karena kalau PHBS-nya rendah, ini seakan-akan nanti, bukan seakan-akan ya, pasti bisa terjadi orang yang sudah pun dikatakan gizinya baik, tapi perilaku hidup bersihnya tidak baik, maka ini akan mendorong dia untuk gizi buruk dan gizi kurang. Nah, ini yang perlu pemantauan, perlu pendampingan dari petugas gizi. Kemudian kita perlu tahu apa yang menjadi prosedur dan teknik secara sinergis dalam menetapkan kebijakan ke arah yang kita kehendaki. Kemudian para pendukung kebijakan gizi ini harus memusatkan gizi sebagai upaya pengurangan kemiskinan, di mana gizi harus dinilai sebagai input bukan sebagai output. Nah, ini harus kita rubah mindset tadi. Dan yang terakhir, yang menjadi pengetahuan dan dasar masalah, para petugas gizi harus memahami standar WHO prevalensi gizi buruk, yaitu gizi buruk kurang antara 20-29%. Dan kalau itu lebih di atas 30%, maka prevalensinya sangat tinggi. Jadi ke-8 variabel ini menjadi modal yang utama bagi peningkatan pengetahuan dan bagi pemahaman terhadap apa yang menjadi dasar masalah dalam pemberian pelayanan untuk gizi buruk. Kemudian berikutnya, komponen yang ketiga penting adalah politik dan pemerintahan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua ya. Jadi para pembuat kebijakan, para implementer ini harus tahu apa yang menjadi mekanisme lintas sektoral. Artinya, seperti yang kita ketahui, kita perlu berkomunikasi dengan dinas pemberdayaan perempuan, ibu dan anak. Kita perlu berkoordinasi dengan dinas pangan dan gizi, lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menciptakan mekanisme untuk lintas sektoral ini? Nah, ini harus kita pikirkan. Artinya gampang kita berkomunikasi, tidak kaku, jadi masalah-masalah itu bisa kita atasi. Yang kedua adalah koordinasi antara pemangku kepentingan, antara DPRD, DPR, antara OPD, antara eksekusi,
kecamatan, di puskesmas. Nah, koordinasi ini menjadi yang penting. Nah, ini yang banyak kita lihat bahwa koordinasi yang lemah ini menjadi catatan khusus tidak tercapainya program perbaikan gizi buruk. Nah, yang berikutnya ialah komitmen politik dan komitmen kelembagaan. Kalau kita sudah masukkan ini dalam perencanaan, kalau sudah ini kita jadikan sebuah kebijakan, maka kita harus berkomitmen untuk segera melakukan program-program tersebut. Kemudian kita jadikanlah program ini menjadi sebuah pilar perbaikan gizi masyarakat. Jadi kelompok-kelompok OPD, kelompok-kelompok masyarakat ini bersatu. Ya, artinya dia semacam pilar, ya, semacam tiang yang kokoh. Jadi para pemerhati kesehatan, para pemeriksa dan para peserta bimbingan teknis asuhan gizi di Puskesmas Batubara, jelas bahwa kepemimpinan sangat diperlukan pada semua tingkatan. Nah, berikutnya ialah kejujuran. Nah, jadi dengan kejujuran ini artinya kita bisa terbuka, kita bisa transparan apa yang menjadi masalah. Dengan keterbukaan ini, dengan ketransparanan ini, masalah ini bukan hanya menjadi masalah kita, tapi menjadi masalah orang ramai, menjadi masalah lintas sektor. Untuk itu sangat diperlukan kejujuran. Jangan kita tutupi apa yang menjadi masalah-masalah di lapangan, sehingga ini bisa memperbaiki kinerja pemberian pelayanan penuntasan gizi buruk di masa yang akan datang. Dan berikutnya ialah sikap demokratis. Artinya, kalau kita sudah di lapangan, ini tentunya banyak masalah, banyak tantangan. Ya, makanya kita bilang bahwa sebenarnya pekerja-pekerja di lapangan itu menghadapi masalah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang di atas meja. Untuk itu kita perlu sikap demokratis. Kita perlu menimbang rasa, kita perlu mengetahui apa yang menjadi masalah orang, kita perlu mengetahui bagaimana mereka bisa respect pada masalah kita perlu mengayomi mereka. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, para pemerhati, para peserta yang hadir pada bimbingan teks ini, bahwa ada 8 aspek yang penting dalam kita memperbaiki kinerja pelayanan gizi buruk masa yang akan datang, terutama dari aspek politik dan pemerintahan. Nah, berikutnya aspek yang terakhir adalah aspek dari kapasitas dan sumber daya. Ya, ini masih dalam aspek untuk melihat kesenjangan antara kebijakan dan perencanaan. Nah, pertama, organisasi. Nah, organisasi ini siapa? Kalau di paling kecil organisasi puskesmas, kalau di atasnya lagi ada dinas kesehatan kabupaten, di atas lagi ada dinas kesehatan provinsi, di atas lagi ada kementerian kesehatan. Nah, ini organisasi. Ini organisasi ini harus menjadi suatu kesatuan dalam menyelesaikan permasalahan gizi buruk ini. Nah, kemudian ada anggaran. Nah, anggaran ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan kunci keberhasilan dalam pelayanan gizi buruk. Untuk itu kita meminta kepada pemerhati kepentingan untuk memposkan anggaran sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Jangan ini menjadi prioritas, namun anggaran tidak cukup. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ialah para aktor. Nah, para aktor ini yang mengimplementasikan kebijakan itu harus betul-betul kompetensi. Mereka harus dilatih. Nah, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, para memberikan asuhan pelayanan gizi di puskesmas. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini ini nanti bisa menjadi implementator yang baik. Kemudian kita harus menciptakan indikator-indikator yang kredibel agar semua stakeholder itu mengetahui masalahnya. Apa yang terjadi saat ini, indikator-indikator itu kurang kredibel, sehingga kadang-kadang media sering memberikan informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang terakhir ialah media dan teknologi. Ingat, sekarang ini kita di era teknologi, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan media, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai kapasitas dan sumber daya untuk bersama-sama bisa mengurangi gizi buruk di Kabupaten Batubara ini. Nah, berikutnya, setelah kita mendiskusikan tentang kesenjangan kebijakan dan perencanaan, nah yang terakhir kita melihat bahwa mungkin juga penyebab kegagalan pencapaian target gizi buruk ini disebabkan karena ada kesenjangan antara perencanaan program dan implementasi. Nah, jadi kita diskusikan apa itu implementasi. Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok, badan pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan. Jadi secara teori, kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh John Edward III, ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Yang pertama ialah komunikasi. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai implementator, sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan, apa yang harus dipatuhi, apa yang harus dijalani, apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya.
Nah, komunikasi ini harus berulang-ulang kali disampaikan, harus dengan bahasa yang mudah, dan ini harus kita hitung sebenarnya pencapaian komunikasi yang efektif ini. Nah, inilah yang sangat penting sekali. Jadi kita harus menjadi komunitarian yang baik. Berikutnya adalah sumber daya. Nah, dalam melaksanakan program gizi ini sangat diperlukan sumber daya. Tadi sudah kita diskusikan dalam perencanaan. Nah, tapi dalam implementasi ini sumber daya sangat penting. Anggaran, ya, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian media, kemudian sumber daya manusia, kemudian prosedur, kemudian teknologi, ini menjadi tantangan yang utama. Jadi jangan ada hambatan dari sumber daya. Kalau hambatan dari sumber daya ini ada, muncul dan rutin, maka kita bisa melihat bahwa program-program ini sulit untuk dilakukan. Jadi misalnya kendaraan, jadi misalnya insentif untuk implementer ini harus disiapkan. Dan ketiga ialah disposisi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, disposisinya adalah sikap. Jadi kita sebagai implementer, sebagai pembuat kebijakan, sebagai orang public health, ini kita harus mempunyai disposisi yang jelas bahwa kita akan membantu, kita akan berada di garda ke depan, kita akan memperbaiki apa yang menjadi masalah, terutama adalah masalah gizi buruk. Jadi sikap kita jelas, jangan sikap kita samar-samar atau ragu-ragu. Jadi kita kalau memberikan bantuan itu benar ke lapangan, gendong dia, rangkul dia, berikan apa yang diinginkan kepada masyarakat, sehingga kita bisa berharap bahwa sikap dari petugas itu menjadi contoh atau panutan bagi para penerima pelayanan. Dan terakhir Bapak Ibu adalah sistem struktur birokrasi. Nah, birokrasi ini kita harapkan janganlah kaku. Ya, jadi kita mengharapkan sistem birokrasi yang fleksibel. Namanya juga kita berhubungan dengan pelayanan, berhubungan dengan masyarakat miskin, masyarakat yang perlu dibantu gizinya. Untuk itu fleksibilitas, untuk itu kecepatan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan merupakan hal yang wajib untuk kita miliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, para praktisi kesehatan, dan para peserta bimbingan teknis asuhan gizi di Puskesmas Batubara, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Jadi kita melihat bahwa apa yang saya sampaikan ini ialah hal-hal yang menyebabkan kegagalan untuk tidak tercapainya penanganan gizi buruk dari berbagai pengalaman yang ada di daerah, yaitu kesenjangan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam perencanaan dan kesenjangan dalam mengimplementasikan dalam perencanaan dan implementasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diambil iktibarnya, dapat diambil intisarinya, sehingga ini menjadikan modal bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemeriksa, para aktivis kesehatan, dan juga para petugas kesehatan gizi yang hadir pada acara ini dalam bimbingan tes ini. Terima kasih, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas ini. Demikianlah seminar, diskusi, workshop, ya mungkin bisa kita kategorikan dalam seminar, dalam workshop, dalam bimbingan teknis. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat. Terima kasih, salam sehat.